kita akan mulai time travel. Nah, gini teman-teman ya. Oke, kita akan mulai time travel karena kita akan ke 4 zaman sebetulnya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau cerita dulu nih. Ceritanya, saya ini pakai pakaian di era zamannya Victoria. Bukan Victoria Beckham, tapi ya Victoria, tahu zamannya Ratu Elizabeth itulah, zaman-zaman dulu ya. Sebetulnya yang Victoria ini kita pilih itu karena filosofinya itu karena waktu itu warga Britania Raya itu udah mulai makmur, terus udah mulai berjaya, udah gitu rasa percaya diri tinggi ya, optimis sama warganya karena sebelumnya kan kita tahu sendiri apa The Dark Age itu ya gitu. Ketika zaman Victoria mereka mulai naik gitu di situ. Nah gini sebetulnya Victoria banget gak sih ini sebetulnya pakaian saya? Mudah-mudahan iya ya. Karena di foto-fotonya kan kebanyakan hitam putih, itu mungkin warna jasnya warna coklat juga sebetulnya, cuma fotonya hitam putih aja gitu. Mungkin ya. Oke teman-teman. Nah sekarang kita akan mulai ke 4 zaman. Ada 4 zaman yang akan kita datangi lewat ada mesin waktu. Nah ya, tapi untuk sekarang kita akan ke zaman 2 zaman dulu aja ya. Nanti akan kita 2 zaman selanjutnya kita akan kunjungi kemudian. Sekarang kita akan mulai ke zaman kerajaan dulu, udah gitu kita langsung ke time travel lagi ke zaman penjajahan. Oke? Sekarang saya akan time travel ke zaman kerajaan. Nah, saya akan naik mesin waktu ini, udah ada ya di sebelah kanan saya. Ngeri ini. Kita punya mesin waktu ya. Nah, nanti di zaman kerajaan begitu sampai, nanti saya akan menghubungi rekan saya di zaman kerajaan itu untuk korespondensi ya, live reportnya. Oke? Kita langsung ke zaman kerajaan aja. Saya naik mesin waktunya dulu ya. Oke? Ya, coba saya masuk dulu. Pas gak nih mesin waktunya nih? Takutnya kekecilan. Udah pas. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke zaman penjajahan. Kita zaman kerajaan. Oke. Waduh. Oke. Wah, kayaknya saya udah sampai ini di zaman kerajaan. Ya, saya keluar dulu dari mesin waktunya ya. Bismillah. Wih, ini ada raja nih, kayaknya saya hormat dulu deh. Selamat siang, Bapak Raja. Ntar, Bapak Raja. Ntar dulu, saya ini ada di zaman kerajaan atau di resepsi orang nih, di nyasar keundangan ya. Oh, tapi enggak deh, nggak mungkin resepsi orang, soalnya nggak pakai face shield ya. Sekarang resepsi pada pakai face shield ya. Oke, nah saya akan menghubungi teman saya untuk korespondensi di zaman kerajaan ini kepada Mas Tirta dari unit Marco, tolong dari kerajaan Marco Soreang. Di sana juga ada kerajaan ya sebetulnya. Nah, raja pertamanya ini Mas Tirta 1, nanti mungkin ada lagi Mas Tirta 2, 3, 4 sampai selanjutnya ya. Oke, Mas Tirta, halo. Akhirnya. Mas Tirta. Alhamdulillah udah turun dari naga. Gimana Mas Tirta ini di zaman kerajaan nih? Sebelum nanti kita lihat penampilannya. Aman zaman kerajaan? Ya, zaman di kerajaan nih, sahabat Sakti, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kok ada suara motor itu? Silakan. Ya, Mas Sakti, saat ini saya melaporkan langsung dari tanah Nusantara bernama Indonesia, kerajaan. Oh, tanah Nusantara nama Indonesia. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, semangat pagi semuanya. Saya Tirta, utusan dari time travel kerajaan Cicoro Markoco. Artinya Cicoro Markoco. Jogja, Marko dan Suco. Ya. Oh iya. Oke, nah baik teman-teman, langsung melaporkan dari tanah Nusantara bernama Indonesia. Nah, jadi menurut BPS tahun 2010, kita tahu Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar dengan penghuni sebanyak 300 kelompok etnik, 1.340 suku, 742 bahasa daerah. Luar biasa, banyak sekali. 112 kerajaan dan kesultanan. Nah, jadi maksud saya, dengan kondisi seperti ini, harusnya kita punya 1000 alasan untuk tidak bersatu.
Karena saat itu kata persatuan sesuatu yang mustahil, ya. Nah, namun sejarah membuktikan di masa kerajaan Majapahit kita mampu mempersatukan Nusantara. Sorry ya, ini Merasa Katirta. Oke. Santai. Iya, sorry ya ini. Oke. Nah, jadi sejarah membuktikan di masa kerajaan Majapahit, saya pegang aja, justru mampu mempersatukan Nusantara melalui Mahapatih Gajah Mada, seorang panglima kerajaan yang tangguh. Nah, momentum persatuan ini dimulai dengan azam kuat sehingga Mahapatih saat pelantikannya sebagai panglima bahwa ia akan amukti palapa atau yang kita kenal dengan sumpah palapa yang artinya menahan diri atau akan melepaskan kuasanya setelah menaklukkan wilayah Sumatera, Semenanjung Malaya, Temasek atau Singapura, Bali dan sekitarnya atau wilayah Asia Tenggara. Dan teman-teman, 39 tahun kemudian Sang Mahapatih dapat mewujudkan janjinya ini mempersatukan kerajaan-kerajaan. Nah, dengan bersatunya kerajaan-kerajaan ini justru pulau-pulau yang dulunya tercerai-berai, lemah, justru makin kuat dan mampu mengusir dari ancaman-ancaman atau virus-virus ya bangsa asing yang berusaha mengeruk kekayaan Nusantara. Nah, dari sini teman-teman kita dapat mengambil hikmah bahwa kunci perubahan besar adalah dengan memiliki semangat baja dan ketetapan hati yang dimulai dari ikrar, komitmen atau azam diri untuk mampu menunda kesenangan sementara, rela berkorban ya demi sebuah kemaslahan yang lebih banyak. Nah, jadi sampai sini oleh karena itu momentum gathering hari ini ya semoga menjadi titik balik perubahan besar di tengah ujian besar pandemi saat ini. Semangat raja-raja dan Gajah Mada di masa lalu untuk menyatukan Nusantara semoga menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin bersinergi Tridaya Group membangun lembaga yang membawa kemaslahatan bersama di tengah masyarakat. Masa lalu, masa kerajaan memang sudah lama, sudah tua, sudah old, tetapi mahal harganya. Old is gold, ya, tua itu mahal. Nah, demikian saya Tirta, utusan dari Time Travel Mas Sakti dari Kerajaan Cicirojo Markoco, Cimahi, Cirebon, Jogja, Marko, dan Suco. Melaporkan langsung dari tanah Nusantara bernama Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Tirta, utusan dari Kerajaan Ciroco Markoco. Ya, salam ke Pak Gajah Mada beserta nyonyanya ya. Nah, gitu. Pokoknya intinya hikmahnya dari kerajaan-kerajaan masa lalu itu adalah sinergi bersatu, di mana mereka berhasil untuk menahan diri atas kesenangan-kesenangan yang semu untuk untuk kebahagiaan yang abadi gitu ya. Dan tadi kalau kata Kak Tirta, old is gold. Wah, luar biasa. Sekarang kita lihat aja videonya, teman-teman, kita saksikan bersama-sama ya, dari zaman kerajaan. Silahkan.
Kerajaan kita ada di pelosok negeri, di mana tempat kerja kita. Tempat kerja kita pastinya digaya. Sumpah Amukti Palapa, Sir Gajah Mada Pepatih Amangkubumi, Tan Ayun Amukti Palapa, Sir Gajah Mada, lamun humus kalah Nusantara, isun Amukti Palapa, lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana insun Amukti Palapa. Sumpah Amukti Tridaya. Kami adalah karyawan Tridaya Group, bekerja dan berkarya di lembaga tercinta ini. Tridaya, dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, kami akan mencurahkan potensi yang kami punya demi lembaga yang kami cintai, Tridaya. Alhamdulillah kita udah tadi dari zaman kerajaan dan ternyata saya mendapatkan fakta baru. Gajah Mada ada di Katamso. Jauh-jauh kita nyari-nyari ya. Kan sebetulnya nggak ketahuan tuh di mana tuh sekarang ya. Ada di Katamso ternyata. Nggak ada yang kayak bercanda ya. Oke, nah sekarang tadi udah beres dari zaman kerajaan. Saya akan masuk lagi mesin time travelnya untuk ke masa penjajahan ya. Pengen lihat nih. Nanti di masa penjajahan saya akan koresponden juga sama ada dua teman saya bahkan di zaman penjajahan ini ya. Gak tahu nih, nanti kita lihat mungkin yang salah satunya akan jadi penjajah mungkin ya, tapi nggak tahu. Ya, saya izin ke teman-teman untuk naik lagi mesin time travel ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya naik dulu bentar geser dulu. Cuma buat untuk satu orang gitu. Nah, sip. Oke, udah pas. Ya. Berangkat. Waduh. Ini aku. Ya Allah, ya Allah. Kita sampai. Oh, bentar, saya lari dulu. Ternyata lagi pada lari ternyata. Ya ampun, ini yang depan itu Zumi Zola ya. Yang depan. Oh ya, sebelah sini set. Nah, oke, biar di sebelah Zumi Zola kebanting tapi ya. Tutupin aja. Oke, kita sampai di zaman penjajahannya. Aduh, ya ampun. Ya Allah. Ya, kita sampai di zaman penjajahan ini. Sebetulnya memang udah kita tahu ya. Kita harus berjuang di zaman penjajahan ini. 350 tahun kita dijajah sama VOC dari bangsa Belanda. Sekarang saya pengen tahu perjuangan susahnya zaman penjajahan ini seperti apa. Saya akan koresponden sama teman saya langsung nih di zaman ini. Ada Mr. Hadi dan Mr. Afif dari sekolah Tridaya Tunas Bangsa. Bisa dicek. Halo. Ini sinyal di zaman penjajahan harusnya lebih bagus daripada zaman kerajaan ya. Halo. Halo. Wah, dilihat dari suaranya sehat-sehat ini semuanya ya. Pada bersemangat ini. Bung Karno. Ada Bung Karno. Ini ada Bung Karno. Merdeka ya Bung. Siapa Bung Merdeka Bung? Itu yang satu penjajahnya itu. Silakan dilaporkan Mr. Hadi, Mr. Afif dan Bung Karno. Silakan. Luar biasa Bung Karno. Bung Karno berlipat-lipat. Silakan. Ya, live report dari zaman penjajahan ya. Di sini kami akan melaporkan peristiwa dari Kota Bandung, peristiwa besar dari Kota Bandung ya.
satu-satunya ya, memang satu-satunya peristiwa besar di Kota Bandung ya, pasca proklamasi ya. Sebenarnya ini sudah proklamasi ya, kayak gitu. Nah, dimulai tanggal 12 Oktober tahun 1945, Kota Bandung diserang oleh sekutu ya yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur ya, Donald MacArthur ya, Jenderal Donald MacArthur ya, kayak gitu. Jenderal McDonald, sorry, salah. Ada Bung Tarno. Oke, nah McDonald mana nih, Kang? McDonald mana ini? McDonald mana ya? Baring Ngadapang dong, ya biar kelihatan ya. Soalnya di sini banyak meriam ya, banyak rudal-rudal gitu ya. Kita harus Ada hati-hati, serangan teman-teman. ya. untuk bertiarap. Ya tiarap ini teh bisi kena rudal gitu kasipat ya, kayak gitu. Nah, tanggal 25 Maret tanggal 25 November 1945 ya, Jenderal McDonald memberikan ultimatum untuk mengosongkan Kota Bandung. Mengosongkan Kota Bandung bagian utara ya di sini. Dan puncaknya disepakati tanggal 23 Maret 1946 ya, Kota Bandung harus dibumi hanguskan ya. Para pahlawan dan masyarakat pada zaman ini itu menyepakati untuk membumi hanguskan Bandung daripada menjadikan markas besar sekutu ya di Bandung ini ya. Jadi dibumi hanguskan ya. Nah, live report sekarang itu ada 200.000 masyarakat ya, 200.000 warga Bandung ini akan membumi hanguskan Kota Bandung, membakar Kota Bandung ya di sini ya. 2 kios saya kan dibakar. 2 kios di Cicadas, Kang. Oh iya. Di Cicadas ya, di Cicadas. Karena di Cicadas itu termasuk juga ya bagian yang harus dibumi hanguskan ya. Ada beberapa tempat termasuk yang pertama ada Braga di sini, Tegalega, Cicadas dan Bancoy ya yang harus dibakar oleh warga ya. Di sini posisinya lagi ini ya, di sini posisinya lagi apa ya? Lagi horor pokoknya, lagi chaos ya. Jadi harus ngegas ya. Ya. Nah, Apa itu? hari ini itu akan ada pembumi hangusan ya. Ada pembumi hangusan Kota Bandung ya. Tiga. Ya, pembumi hangusan Kota Bandung ya. Kalau diceritakan di sini Yang satu gugur itu? pembumi hangusan di Oh, sini ada itu lagi. terlihat dari Kota Garut. Ternyata ada telepon tadi, ada telepon dari tentara TKR di Kota Garut bagian Pambengpok ya. Jadi apinya itu terlihat sampai sana katanya ya. Ya kayak gitu. Jadi masyarakat di sini itu akan berpindah ke bagian Bandung. Ya saya mah makannya banyak ya. Jadi sehat walafiat. Apalagi ini Pak Tarso ya. Ya, jadi kami itu akan berpindah ke Bandung bagian selatan ya, kayak gitu. Oke, terima kasih korespondensinya. Ya, Mr. Hadi dan Mr. Afif. ya.